udah ini dan mungkin yang menyaksikan lewat online di YouTube IKADI Belitung. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan kita semua diberikan kebahagiaan dalam menuntut ilmu ini. Kita melanjutkan kajian hadis arba'in. Sekarang sudah level yang ke-35 ya. Sambungan dari yang kemarin. Di antaranya kami ambil tema dengan namanya bahwa menjaga persaudaraan. Nah, hadisnya kemarin kita sudah bahas sebagian ya. Di antaranya kita review sebentar, la tahasadu, jangan kita menjadi orang-orang yang hasad ya. Jangan saling mendengki, dan tentu saja sebenarnya ketika kita dengki iri dengan orang lain itu masih manusiawi ya, bilang kemarin. Karena kalau sudah hilang rasa iri dan dengki dalam diri kita, bisa jadi ada beberapa kemungkinan. Pertama, ya kita bukan lagi manusia tapi malaikat. Yang kedua, ya kita penghuni surga. Ya, karena penghuni surga lah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan wa naza'na ma fi qulubihim min ghillin. Nah, penghuni surgalah yang nanti akan Allah Subhanahu wa taala sembelih rasa hasad, ghil dalam dirinya. Nah, jadi dalam sesuatu yang wajar kalau misalnya kita hasad iri dengan orang lain, akan tapi kalau sampai memang ini dipelihara dan kita tidak berusaha hilangkan dan cari dokternya, penyembuhannya dengan tazkiyatun nufus, maka ini akan menjadi melebar dan banyak ya, sehingga jiwa kita tersakiti dengan penyakit-penyakit hati ini. Ini berbahaya ya. Nanti ini juga yang akan merusak ukhuwah Islamiyah di antara kita. Kemudian wala tanajasu, jangan menipu ya. Wala tabaghadu, jangan saling marah-marahan. Wala tadabaru, jangan saling membelakangi ya. Nah, kita sampai itu kemarin ya. Wala tadabaru. Kalau nggak salah kemarin sampai bahwa jangan marah lama-lama ya. Nah, wala tadabaru. Janganlah kamu saling memboikot. Jangan saling marah-marahan. Nah, sebutkan bahwa kita tidak boleh marah-marahan sama muslim itu melebihi 3 hari. Ya, selebih dari 3 hari ya kita gencatan senjata. Nah, gencatan senjata. Marahkan orang ini ya hari-hari ketiga mulailah. Ya, gencatan senjata. Nah, gencatan senjata kita mulai bermaaf-maafan secara otomatis. Ya, berikutnya. Wala yabi'u ba'dukum ala bai'i ba'din. Jangan kalian menjual di atas penjualan atau jualan orang lain. Nah, tidak boleh. Baik pedagang ya. Misalnya ada seorang pembeli yang telah sepakat membeli sesuatu dari pedagang lainnya. Nah, kemudian namun masih ada kesempatan untuk khiyar, memilih ya. Memilih ini jadi apa enggak. Akan tetapi nah ini sudah deal begitu, sudah deal. Nah, walaupun masih ada kesempatan membatalkan. Itu kan sering kalau belanja itu mudah jadi tidak apa-apa ya gitu ya, gitu maksudnya. Ya lihat tanah, ayo lihat dulu, lihat. Tapi mudah jadi tidak apa-apa ya, nah, gitu biasa kan. Kita masih ada kesempatan khiyar kecuali kita sudah deal. Oh iyalah begitu. Dia tidak ngelihat yakinlah kan ikamnya misalkan. Nah, yakin tidak akan berbulak ikamnya. Lihatlah barang dulu, lihat barang dulu. Nah, barangnya masih ada kemungkinan dia nggak jadi biasanya. Nah, ini masih dalam khiyar. Nah, maka dari hal ini tidak boleh seseorang kemudian berkata bahwa jangan beli barang dengan dia, belilah dengan saya saja. Nanti aku kasih diskon khusus untuk kamu. Nah, ini berarti ya menjual barang di atas penjualan orang lain. Nah, di sini nanti juga disebutkan dalam riwayat yang lain ya, dan sambungannya wala yabi'u ar-rajulu ala bai'i akhihi.
Jangan seorang menjual di atas jualan saudaranya. Wala yakhtubu ala khidbati akhihi illa an ya'zana lahu. Ini dia yang bujang-bujang. Harus ngerti ini. Jangan seseorang juga melamar di atas khidbah saudaranya. Kuang di atas khidbah saudaranya. Ini haram dalam agama kita hukumnya, tidak boleh. Misalnya sudah misalnya ada perempuan yang sudah didatangi, dilamar lah. Kalau adat Belitung itu apa namanya? Mutuskan paham Mutuskan paham bawa alat khusus dia. Ada sire, ada segala macam itu alatnya. Memutuskan paham lah, dibalikan pula kan. Tadi sini dibalikan. Nah, itu berarti sudah, apalagi sudah seperti itu ya. Nah, di luar seperti itu pun kalau sudah ada pembicaraan dan sudah deal, maka untuk kesepakatan menikahnya walaupun tidak ada adat seperti itu sudah terkategori khidbah. Khidbah di sini dalam hal mungkin seorang wanitanya memang sudah cenderung dan tidak menolak lamaran dari lelaki tersebut. Maka ini tidak boleh lagi untuk masuk Nah, kecuali memang perempuannya menolak gitu. Nah, makanya kalau misalnya ada satu wanita yang dikerumuni oleh banyak calon pelamar laki-laki misalnya, bertanya dulu pelamar sebelumnya, gimana terima ke? Tanya dulu. Jangan kini tidak bertanya-tanya langsung masuk juga kan lamaran kan. Ini namanya melamar di atas lamaran orang lain. Ini berlaku juga bagi siapa yang nak nambah nih. Bukan hanya yang bujang-bujang saja yang nak nambah, sama juga. Tidak boleh melamar di atas lamaran orang lain, tidak boleh. Oke. Nah, dalam hal ini wala yabi'u rajul ala ba'i akhihi, ini di dalam seorang menjual ini juga disebut dalam hadis ini maksudnya bukan hanya menjual tapi juga membeli. Jadi menjual dan membeli. Yang mana di sana masih ada tadi kesempatan khiyar memilih membatalkan atau meneruskan jual beli tersebut. Nah, contohnya mungkin kita bisa mungkin contohkan dengan kita masing-masing Kalau kita menjual tadi menjual barang ke orang lain. Kalau tadi membeli Nah, kalau menjual misalnya jual udah agak deal nih ke orang ini jual sekian kan sekian. Nah, tiba-tiba ada orang lain yang nawar, dulu pernah saya contohkan dengan harga yang sedikit lebih tinggi. Jualkan aku lah. Aku lebih 5 juta kata dia. Nah, ini tidak boleh lagi karena sudah terikat dengan akad. Membeli begitu juga membeli barang. Kau berapa dibeli orang itu? Ditanya. Sekian, 50.000. Karena aku lah biar aku beli sini 55.000 misalnya. Nah, itu juga nggak boleh. Ada istilah yang lain Nah, ini para disebutkan saum, bukan saum puasa ini. Yaitu membeli barang dari orang yang sudah sepakat. Nah, sepakat dia akan tetapi ada orang lain pihak ketiga yang dia menawar atau ingin membeli barangnya mungkin dengan harga yang sama, mungkin bukan dengan harga yang lebih tinggi. Akan tapi orang yang penjual ini lebih cenderung misalnya menjual kepada orang yang ketiga karena mungkin dia orang yang terpandang di situ. Tidak enak Nah, kalau tetangga, itu memang dulu pernah kita belajar tentang bagaimana adab terhadap tetangga Maka seharusnya kalau jual beli barang kita sebaiknya kita tawarkan tetangga dulu. Apalagi tanah misalnya. Karena itu lebih utama kita tawarkan tetangga dulu dibandingkan dengan orang-orang lain. Apalagi harganya kompetitif misalnya. Oke, berikutnya. Nabi bersabda terkait dengan sum ini, la yasumil muslimu ala saumi akhihi. Jangan melakukan penawaran di atas penawaran saudaranya. Wala yakhtub ala khidbatihi. Dan juga jangan mengkhidbah di atas khidbah saudaranya. Ya, baik. Nah, berikutnya. Ya, wa kunu ibadallahi ikhwana. Ibad ini kunu itu jadilah kalian Ibad ini jamak dari abdun, bentuk jamak
ya, bentuk banyak. Kalau satu abdun, kalau dua abdani, kalau tiga dia jadi jamak taksir atau juga bisa jadi jamak muzakkar salim, ya, abidun atau ibad. Nah, bisa dua. Nah, di sini jamak, makalah jadilah kalian hamba-hamba. Nah, ikhwan ini artinya adalah jamak dari akhun. Kalau akhun satu, akhoni dua, ikhwanun jadi banyak. Nah, bersaudara, ya. Nah, di sini maksudnya adalah dari kesemua hal-hal tadi, jangan hasad, jangan menipu, wala tanajasu, ya, wala tadabaru. Nah, kemudian wala tabaghadu. Kemudian apa lagi? Jangan menjual, wala yabi'u. Jangan menjual barang di atas penjualan barang saudaranya. Kesemuanya itu diantaranya ini untuk menjaga ini sebenarnya. Ini inti kita, sesuai dengan tema judul kita. Ini intinya. Kenapa? Hal-hal yang di atas tadi ini jelas akan merusak ukhuwah Islamiyah. Ya, kebencian tadi, hasad, kebencian, kedengkian itu merusak ukhuwah Islamiyah. Apalagi sampai menipu, apalagi sampai menghajar, ya, tidak bertegur sapa. Ini merusak ukhuwah Islamiyah. Maka Rasulullah katakan, hindari yang semua itu untuk apa? Untuk menjaga eksistensi ukhuwah Islamiyah ini. Ya, jadi nah, kaum muslimin satu sama lain itu saling bersaudara dan merawat persaudaraannya serta menjauhi perbuatan-perbuatan yang dapat merusak tadi, yang di atas tadi yang merusak. Kita ini adalah saudara, ya, seperti bangunan kalbunian yashuddu ba'duhum ala ba'din. Kita harus menguatkan satu dengan yang lainnya. Kalau salah satu tubuh kita sakit karena kita satu anggota tubuh, maka kita merasakan sakit juga. Nah, walaupun dengan berbagai macam pemikiran, dengan berbagai macam corak, kan, tapi tetap ketika kita hasad, kemudian kita saling memusuhi, menipu, ini akan merusak kesemuanya tersebut. Apalagi kita di Indonesia kan majemuk, berbagai macam pemahaman, berbagai macam pemikiran, berbagai macam fikroh. Bahkan kalau manhaj satu, manhaj dari Rasulullah SAW. Tapi kalau fikroh banyak kan, ada fikroh ini, ada fikroh itu, ada maidan dakwah seperti ini, ada maidan dakwah seperti itu. Ini akan bermacam-macam kan. Tetap kalau yang dilakukan oleh saudara kita bentuknya berupa kebaikan, kita support. Kalau dia melakukan sebuah kerusakan atau keburukan, kita ingatkan. Akan tapi ketika sudah masuk dalam jiwa kita perkara-perkara yang tadi disebutkan, hasad, iri, itu yang kita hilangkan. Kita ambil positif-positifnya saja. Nah, ini insya Allah akan menjaga tadi ukhuwah Islamiyah. Dulu pernah kita bahas terkait dengan bagaimana, ya, pengamalan dalam surah Al-Hujurat, wa innamal mu'minuna ikhwatun. Nanti ada ayatnya, fa aslihu baina akhawaikum. Ya, yaitu ukhuwah, bagaimana menjalin, mendamaikan zata bain antara dua orang yang berselisih. Ya, baik. Jadi ini di ayatnya, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Di surah Al-Hujurat 10. Jadi kita lihat dalam ayat ini, ya, innamal mu'minuna ikhwah. Nah, di sana keimanan itu dia akan berbanding lurus dengan mencintai saudara, mencintai saudaranya, ya. Maka semakin kita lihat saudara kita berhasil, seharusnya kalau iman kita baik, maka akan semakin kita cinta kepada dia. Apalagi dia semakin baik dalam hal misalnya melakukan kebaikan-kebaikan yang bisa dinikmati oleh orang lain, orang banyak. Jangan salah, sebagaimana kita sebutkan kemarin itu, bahwa hasad itu kan dia akan menghinggapi, menggerogoti orang yang selepel dengan dirinya kan, selepel dengan dirinya. Nah, pedagang sama pedagang, guru sama guru hasadnya, sama konten kreator sama konten kreatornya, saling menjatuhkan kan. Nah, banyak sekarang itu dukun sama dukun pula, ada pula dukun sama dukun.
Apa ustadz sama ustadz, nah itu bisa hasad. Ustadz sama ustadz, ya. Kalau ada ustadz misalnya ustadz nanya ke jamaah, nanya ustadz lain, nah itu kan indikasi, kan? Bilang indikasi. Oh, ustadz ini ceramah di sini katanya. Iya. Gimana ceramah? Bagus apa enggak? Itu indikasi mungkin. Indikasi di dalam diri dia itu mah. Kalau orang menjawab enggak bagus, oh padahal itu yang dia inginkan, ya kan? Nah, tapi kalau bagus, nah mulai itu muncul dalam hatinya itu hasad, ya. Nah, jadi jamaah begini ya, kalau misalnya jangan sampai nanti merusak keikhlasan siapapun yang menyampaikan materi, ya. Jangan sampai Anda kalau berbicara baik Bung Masjid ya, berbicara kepada seorang mubalik penceramah tentang sesuatu hal, ya, di depan dia ceramah tentang orang lain. Misalnya dia penceramah di situ misalnya, tapi Anda misalnya memuji orang lain. Dia ceramah situ, tiba-tiba Anda muji orang lain. Oh, itu dalam hatinya itu terbakar itu. Terbakar. Nah ini memancing hasad. Memancing hasad pada ustadz. Depannya memancing hasad pada ustadz. Nah, apalagi sampai membuat orang tersebut menjadi tidak enak begitu ya. Tidak enak. Ya, jadi begitu juga keilmuan seseorang itu belum tentu berbanding lurus dengan bagaimana dia bersaudara. Banyak orang yang berilmu, akan tetapi ternyata dengan keilmuannya itu justru membuat terpecah belah. Belajar jauh-jauh sampai di Timur Tengah, di mana segala macam. Nah, sampai ke sini musuhi orang. Saya dulu tinggal di Jakarta, ada seorang imam besar, antum mungkin tahu ya. Saya nggak sebutkan orangnya. Jadi ini tetangga dia yang bilang, dia biasa jadi imam, biasa berceramah. Akan tetapi ketika ada orang nanya rumah dia, tetangganya tidak tahu. Itu ustadznya. Tanya sama tetangganya. Tahu nama Ustadz Fulan ini enggak? Enggak tahu saya katanya. Ustadz siapa itu katanya? Padahal tetangganya, padahal dia biasa ceramah. Jadi keilmuan seseorang itu tidak menjamin kadang-kadang berbanding lurus dengan bagaimana dia berukhuwah Islamiyah. Nah, ini yang kita miris ya, kalau di sekitar kita ada orang seperti ini, semakin berilmu akan tapi semakin banyak memecah belah. Nah, semakin berilmu semakin banyak menjatuhkan orang lain. Nah, ini bertentangan dengan apa yang kita pelajari pada hari ini. Baik, berikutnya. Al-muslim akhul muslim. Nah, ini kalau nyari hadis muslim itu adalah saudara muslim yang lainnya, ada di hadis Arba'in An-Nawawi ya. Yang kita lakukan adalah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yazlimuhu, tidak boleh seorang muslim menzolimi saudaranya. Ya. Satu, jangan menzolimi saudaranya. Al-muslim akhul muslim, nah ini disebut dengan ukhuwah imaniyah ya. Ukhuwah imaniyah. Kita beriman, kita bersaudara berdasarkan karena kita seagama. Seagama. Bahkan bisa jadi tingkatan ukhuwah imaniyah ini lebih tinggi dibandingkan dengan ukhuwah basyariah kita. Ya. Atau misalnya punya saudara yang tidak beragama Islam, jauh lebih tinggi kita bersaudara dengan orang yang bukan saudara kita dalam hal faktor keturunan dan darah, akan tapi dia sesama orang yang beragama Islam. Nah, makanya seseorang ketika dia baru masuk Islam itu dikuatkan dengan apa? Nah, dia sebagai mu'alaf itu dikuatkan dengan perbanyak teman ya, dengan membuat lingkungan bi'ah yang baik, diperbanyak support dan lain sebagainya. Nah, kalau kita ini kadang-kadang kalau ada non muslim dia masuk Islam lantaran dikarenakan ingin menikah dengan seorang muslimah misalnya, atau sebaliknya seorang wanita yang non muslim ingin menikah dengan laki-laki muslim, kadang-kadang ini yang tidak dirangkul ini yang membuat mereka kemudian jauh dari
dari agama. Sehingga kita lihat banyak di antara mereka yang agamanya Islam akan tetapi tidak pernah sholat, tidak pernah puasa, tetap dalam kebiasaan agama mereka. Nah, begitu ya. Nah, berikutnya yang tidak boleh kita lakukan, ini larangan bentuknya la yazlimuhu, yaitu jangan kita menzolimi orang lain baik dengan ucapan dan perbuatan, baik fisik maupun mental. Dan biasanya kalau dikatakan menzolimi ini biasanya ini jatuh pada seseorang yang memiliki level yang tinggi kepada orang yang levelnya lebih rendah, biasanya seperti itu, atau dia mungkin sleting. Jarang sekali seseorang yang ratingnya bawah dia menzolimi rating yang lebih tinggi. Misalnya rakyat menzolimi pemimpinnya, misal jarang kan? Misalnya rakyat menzolimi presidennya, misalnya. Misalnya rakyat memboikot tidak mau beli minyak goreng misalnya. Mana ada? Rakyat memboikot tidak membeli minyak goreng untuk menzolimi pemimpinnya misalnya. Mana ada? Ujung-ujungnya rakyat yang mati kan? Yang ada terbalik kan? Nah, ya. Nah, yang biasanya yang terzolimi. Akan tapi ada nasihat Rasulullah SAW, unsur akhoka zaliman au mazluman, pernah kalau nggak salah dulu kita baca ya. Tolonglah saudaramu baik dia dalam kondisi terzolimi atau dalam kondisinya menzolimi orang lain. Ini masuk juga mungkin dalam kategori orang yang lebih tinggi. Tolong dia. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ansuruhu idza kana mazluman. Biasanya kami ini menolong orang itu orang yang terzolimi. Bisa kami tolong orang yang teraniaya, ya, orang yang ditekan orang lain, orang yang terzolimi lah. Idza kana zaliman kaifa ansuruhu? Kalau orang itu dia orang yang menzolimi orang lain, ya apa kami nolong? Nah, maka kata Rasulullah, tamna'hu 'anil zulmi wa dzalika nasruhu au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Caranya adalah melarangnya, mencegahnya untuk melakukan perbuatan zalim, maka itulah cara kamu menolong orang yang menzolimi orang lain. Nah, jadi kita mengingatkan penguasa, mengingatkan pemerintah, itu dalam rangka kita mengingatkan mereka agar tidak menzolimi apa-apa yang ada di bawah mereka. Nah, itu menjadi kewajiban juga mengingatkan, walaupun kita telah pernah bahas dengan berbagai macam adab-adabnya. Nah, baik, menzolimi orang lain dengan ucapan bagaimana? Nah, banyak ini. Bilang orang lain misalnya, orang pendek sebut cebol kau nih misalnya. Orang hitam, Pak Hitam misalnya, Pak Hitam. Pak Hitam saya memang lah panggilan kita lah ya, Pak Hitam ya. Nah, sipit kau nih misalnya. Lagi dan sebagainya itu apa namanya? Bentuknya menzolimi dalam ucapan, penghinaan dan lain sebagainya. Atau mungkin dalam perbuatan fisik ya, sampai memukul dan lain sebagainya. Merendahkan mental ada juga ya, ada ya. Penzoliman yang terjadi dalam apa namanya dunia pendidikan banyak sekali ya. Nah, banyak sekali. Jadi penzoliman mental. Nah, ya. Berikutnya, wala yakhzulu. Yang berikutnya, jangan membiarkan saudara kita tatkala dia membutuhkan pertolongan. Ya, khususnya ketika sedang dizolimi. Nah, seperti kita lihat banyak ketika terjadi apa namanya? Saya pernah share sebuah video orang Suriah kalau nggak salah ya. Orang Suriah, orang Tunis ya. Orang Tunis ketemu dengan orang Gaza, Palestina. Masya Allah. Orang Tunis tadi mau berfoto di depan Masjidil Haram. Foto. Orang tadi bilang, sini saya fotokan. Difotokan. Anta min ain? Dari mana kamu? Saya min Tunis katanya. Kemudian orang yang psikonya, anta kamu dari mana? Saya dari Gaza katanya, dari Palestina. Ya Allah, langsung nangis orang itu. Ya Allah, kamu dari Gaza, kamu dari Palestina, langsung nangis. Ikhlas banget ya, saya sampai nites juga air mata ngeliatnya. Itulah tanda air mata yang ikhlas tuh kayak gitu. Masya Allah ya. Dia mendengar, melihat ya,
apa yang terjadi di sana, dia merasa terharu, dia merasa kasihan. Tiba-tiba langsung suaminya, istrinya meneteskan air mata, memeluk dan mencium keningnya. Itu saya kira air mata yang ikhlas sekali ya. Masya Allah ya. Luar biasa. Saya juga nangis, ya Allah, nangis. Ya. Kadang apa? Kadang-kadang kita lupa bahwa banyak saudara-saudara kita yang di sana membutuhkan pertolongan-pertolongan. Ya, pertolongan ya dengan infak-infak yang kita lakukan. Ya. Walaupun kita nggak tahu ya, apa namanya infaknya sampai ya pendak kan. Tapi yang jelas kita sudah berusaha untuk mengeluarkannya itu, sudah merupakan niat, tentu dibalas Allah Subhanahu Wa Taala. Nah. Oke, baik. Berikutnya, wala yakdzibu, jangan membohonginya, jangan membohongi saudara kita, ya. Jangan berbula, jangan menipu. Baru tadi saya baca di forum itu ya, bahkan sampai bisa nyamar jadi orang Muslim gitu ya, nipu orang Islam, cari uang segala macam. Nah, kita sesama Muslim janganlah nipu saudara kita, bahaya nanti. Bahaya. Kadang-kadang kalau dalam dunia bisnis kadang-kadang ini bisikan setan itu masuk. Nah, makanya apa namanya kalau masuk pasar banyak-banyak istighfar. Masuk pasar banyak-banyak istighfar. Apalagi sebagai seorang pedagang. Karena seorang pedagang ya pasti akan ingin melariskan dagangannya dengan berbagai macam cara kan. Kemudian wala yahqiruhu, jangan mencelanya. Nah, oke, baik. Ini ada pernah kita bahas juga kalau nggak salah dalam surah Al-Hujurat ayat 11, itu terkait dengan larangan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menghina, mencela atau mengolok-olok orang lain, ini termasuk perbuatan yang terlarang. Apalagi dia diawali dengan kata ya ayyuhalladzina amanu ya. Ibnu Abbas mengatakan bahwa ketika dalam sebuah ayat di Al-Qur'an ada ungkapan ya ayyuhalladzina amanu, peringatan bagi untuk orang-orang yang beriman, maka perhatikan kalimat setelahnya, maka di sana akan berisi tentang sesuatu yang sangat penting. Nah, di antaranya la yaskhar qaumun, janganlah kamu menghina, mengolok-olok dari sebuah kaum, asa ayyakunu khairan minhum. Maka bisa jadi kaum yang kamu hina itu lebih baik dibandingkan dengan kamu. Begitu juga wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairan minhun. Begitu juga perempuan. Jangan sampai seorang perempuan dia menghina kaum yang lain, karena bisa jadi yang dihina itu lebih baik dibandingkan dengan yang menghina. Yang dihina. Wala tanabazu bil alqab. Dan jangan memanggil orang lain dengan gelar-gelar yang buruk. Bi salismul fusuqu ba'dal iman. Seburuk-buruk perbuatan fasik adalah setelah keimanan. Nah, perhatikan Ibnu Mas'ud berkata, sibabul muslim fusuk. Mencela seorang muslim adalah kefasikan. Dosa. Kemudian wa qitaluhu kufrun, dan memerangi seorang muslim adalah kekufuran. Kemudian Rasulullah SAW melarang kita untuk mencela saudara kita. Bahkan untuk mencela binatang saja Rasulullah melarang. Rasulullah bersabda, la tasubbud dik, jangan engkau mencela ayam jantan. Fa innahu yuqidhu lis-shalah, karena ayam jantan itu biasa berkokok, membangunkan manusia untuk sholat. Ada beberapa versi pendapat, memang dalam dunia ilmiah apa namanya ayam ini ada yang katanya ngeliat hantu, ada yang katanya ngeliat malaikat. Nah, tapi saya lihat di video itu video tentang terkait dengan keajaiban mata ayam itu luar biasa. Nah, jadi memang ayam ini bisa menangkap cahaya, dan malaikat terbuat dari cahaya, sehingga bisa jadi ketika dia berkokok di malam hari itu ketika malaikat lagi turun ke bumi ini. Nah, kita terbangun untuk bangunkan agar kita melaksanakan sholat malam. Ya, baik. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jika sekarang
hati kita tidak bisa terbendung dan kalimat-kalimat telah terlontarkan, terucapkan, ya. Kemudian sudah saling caci membaki, lah di ujung tanduk benar lah nih, marah nih. Marah itu kan ada batas kesabaran, ya. Batas kesabaran. Lah di ujung benar lah. Amun ndak aku sebut aku kan sakit benar hatinya. Enggak tidur malamnya. Tunggu lagi nih, ya. Tunggu lagi nih, ya. Waktu gini, ya. Ku keluarkan langsung ku semprot, kata orang kita, ya. Maka jika ada dua orang saling membenci, disebutkan, maka dosanya ditanggung pihak yang memulai. Orang kan terpancing, dulu pernah kita bahas, seseorang saling mencaci dan memaki, itu tidak langsung bermusuhan, langsung bersantak, enggak kan? Bertiba ninju misalnya, enggak kan? Diawali dengan cacian, makian dulu, kebencian itu biasanya. Kalau-kalokan, ya. Kalau-kalokan, udah dulu di dalam masjid, diarak keluar, di luar pula ditunggu pula. Ada itu di masjid di masjid sana tuh. Pusaka dalam masjid, udah di luar masjid pula ditunggu. Sampai segitunya kan. Nah, kebenciannya sudah merasuk dalam jiwa kita. Nah, maka dalam hal ini, kita lihat diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, al-mustabbani ma qala fa'alal badi. Apabila ada orang saling mencaci dan memaki, ya, maka cacian yang diucapkan oleh keduanya itu maka ditanggung oleh orang yang memulai. Selama malam yang atadil mazlum. Selama orang yang dizolimi itu tidak melampaui batas. Nah, melampaui batasnya dicaci orang, disebut ini lebih tinggi pula dia levelnya. Nah, semua keluar nama-nama hewan di kebun binatang, semua keluar. Lebih tinggi pula kan? Dia nggak manggil ini, naik lebih tinggi deh, lebih tinggi pula. Tambah pula ngambil kayu misalnya. Nah, itu lampaui batas sudah kan? Tapi ada orang yang memang dia sabar, dicaci, dimaki, diam enggak. Nah, ini tentunya dosanya bagi orang yang mencaci. Dalam hadis di atas, dosa saling mencaci maki itu antara dua orang itu akan tanggung oleh pihak yang memulai. Hal ini dengan syarat bahwa pihak yang dicaci itu tidak melampaui batas, tidak membalas cacian dengan kualitas dan kuantitas yang lebih jelek. Jika ngomong nyaci pertama sikong, ini panjang kan, tambah panjang. Sampai sealbum, sampai sealbum cacian. Bukan hanya di masjid aja, bukan hanya di rumah aja, sampai tetangga-tetangga semua tahu. Sampai ngumpul orang ramai-ramai. Nah, gara-gara balasannya itu berarti yang dicaci itu melampaui batas. Rupanya sama-sama permusuhan yang terpendam rupanya. Nunggu waktu yang tepat aja rupanya. Tunggu dikasih ring aja rupanya. Dikasih ring pas kan momennya. Nah, rupanya lebih ganas rupanya yang dicaci ini rupanya dibandingkan dengan yang mencaci. Nah, jika dia membalas dengan cacian yang lebih jelek, maka baik secara kualitas maupun kuantitas, maka dosa melampaui batas itu dia tanggung sendiri. Ya. Sedangkan sisanya ditanggung oleh pihak yang memulai. Tak tahu gini mana bagian dosa. Tapi yakinlah kalau ini bagian dari kita perbuatan-perbuatan yang menzalimi orang lain. Bisa jadi kita masuk surga gara-gara ini. Bisa jadi. Kenapa? Nah, kita nggak sikit, dia banyak ngelok-ngelok kita, ngelok-ngelok kita. Kita sakit hati. Saya sampai sekarang masih ada sampai kadang-kadang teringat kadang-kadang. Ya Allah dulu dikambing hitamkan, ya Allah dulu disalah-salahkan orang ini. Teringat. Tapi diikhlaskan. Tapi dalam hati, tapi tunggu kelak di akhirat itu kan. Nah, nanti Allah membalasnya dengan hal yang mungkin tadi dengan orang yang muflis itu ya. Banyak pahala tapi kemudian pahalanya dikasihkan ke orang lain. Apalagi ini anak-anak sekarang nih. Dengan ungkapan-ungkapan yang sampai merendahkan. Dulu pernah kita bahas juga sedikit nih kita singgung terkait dengan ucapan-ucapan anak-anak sekarang. Imam Nawawi Asy-Syafi'i mengatakan bahwa wa min alfaz mazmumah
Al-musta'malah fil 'adah qauluhu liman yukhasamuhu, dari beberapa lafaz-lafaz kalimat-kalimat yang tercela yang biasanya digunakan dalam perkataan seseorang kepada lawannya adalah ucapan ya himar, wahai keledai, ya. Ya himar, wahai keledai. Kalau di Arab itu disebut himar tuh berarti lah merendahkan benar itu. Kalau di Arab tuh. Oh keledai kok disebut keledai. Karena keledai itu di sana kan tidak ada. Ya toke, tak ada toke. Malah ya toke gurun ya. Toke gurun ada ya. Karena hewan di sana adanya yang paling rendah keledai ya, keledai. Oh yang murah. Atau misalnya wahai kambing hutan. Kambing ada di sana. Apalagi sampai ya kalau wahai anjing. Nah, ini ada anjing. Anak-anak kita ini biasa ini. Anjing, anju, anjing atau anjas, anjing, anjir, segala macamnya. Ya. Kata beliau, ucapan semacam ini ya adalah ucapan yang sangat jelek sekali. Ditinjau dari dua sisi. Pertama, karena itu ucapan dusta, memanggil manusia dengan nama hewan, kan? Mengganti nama orang yang baik dengan nama yang hewan, dengan nama yang tidak baik, mengganti makhluk yang berakal dengan makhluk yang tidak berakal, turun derajat kita. Yang kedua, karena ucapan itu akan menyakiti saudaranya. Tapi anak-anak sekarang nggak sakit hati ya. Kita kalau tidak terlalu mengucapkan untuk memanggil orang lain gitu, kata-kata seperti itu. Tapi anak-anak sekarang bangga. Nah ini, saya dengar dari jauh dari ruangan saya. Oh ini ucapan dia. Inilah ucapan anak-anak sekarang. Ya, kayaklah jadi karakter ya, jadi darah daging ya. Nauzubillah ya. Ini anak jemaah sekalian kalau di rumah punya anak terbiasa dengan kata-kata ini, maka diingatkan. Jangan tidak diingatkan. Diberitahu, diperbaiki ya dengan kata-kata yang baik, kalimatut thayyibah. Ya, berikutnya. At-taqwa hahuna. Nah, ini sering mendengar taqwa hahuna. Ini sini. Taqwa hahuna kata Rasulullah, wa yushiru ila sadrihi salasa marrat. Rasulullah mengisyaratkan takwa itu di sini, takwa itu di sini, takwa itu di sini. 3 kali. Nah, apa maksudnya? Nah, maksudnya bahwa takwa itu berada dalam hati karena dia adalah sumber dari kita mengungkapkan sumber dari kita tadi hasad di dalam hati. Ya, sumber permusuhan semuanya dalam hati. Maka hati yang penuh dengan keimanan dan keikhlasan, maka tentunya tidak akan sampai hati melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Rasulullah SAW tadi. Jadi semakin tinggi level ketakwaan kita, maka jadi nyari obat tadi, minimal kita lah tahu penyakit-penyakitnya tadi, hasad segala macam. Nah, nyari obatnya dengan apa? Dengan upgrading takwa nih. Upgrading takwa. Upgrade-nya bagaimana? Nah, dengan yang mungkin kelihatan. Dengan kita sholat. Nah, sholat tuh kalau enggak benar-benar cuman hanya sekedar pentuntas kewajiban saja. Tapi suatu saat Anda akan ingat bahwa ketika Anda mau melakukan perbuatan hasad, udah aku pun ahli sholat. Sholat itu kan mencegah perbuatan fakhsya wal munkar. Ya. Salah satu perbuatan fakhsya dan munkar itu dalamnya ada hasad. Ya, saya mau curang. Curang itu perbuatan mungkar. Sholat aja, dari sholat aja. Jadi semakin lama Anda seharusnya melaksanakan sholat, bukan semakin kita beban, tapi kita semakin sadar bahwa sholat itu adalah sebagai sarana untuk memperbaiki hati kita. Semakin lama durasi Anda, umur Anda melaksanakan sholat semakin banyak, harusnya semakin baik hati kita. Harusnya. Bukan semakin buruk. Ini semakin banyak sembahyang tapi semakin banyak pula aktivitas maksiatnya. STMJ. Salat terus maksiat jalan. STMJ kan? Salat terus maksiat jalan. Nah, ini tidak akan
Tidak akan sembuh penyakit ini. Itu baru sholat saja, belum dari puasanya, belum dari yang lainnya. Nah, karena apa? Karena semua ibadah-ibadah tadi, dia akan nanti mengembalikan. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Dia akan menyembuhkan hati kita yang awal-awalnya bersih, kemudian penuh dengan noktah-noktah kesalahan dan dosa, tapi dengan ketakwaan dia akan hilang dia lama-lama. Sembuh yang gelap tadi. Kemudian berikutnya, bukan berarti takwa itu hanya urusan hati tanpa pengamalan. Nah, ini salah pula ini. Ngapa tidak berjilbab anak ikam? Yang penting pun hati dia berjilbab. Gimana cerita hati berjilbab? Yang penting pun hati dia baik. Justru implementasi dari hati yang baik itu dia berjilbab. Ada saya punya murid, aneh saya sehatin. Rajin sembahyang. Zuhur ada sembahyang, tapi rajin bolos. Oh, saya bilang tidak sinkron kawan dia bilang. Rajin sembahyang tapi rajin bolos. Kan aneh kan? Harusnya kan sinkron. Harusnya orang rajin sembahyang itu di tepat waktu, datang tepat pula, rajin azan pula atau rajin bolos sekolahnya. Rajin keluar, kedapatan bolos dia lah orangnya pula. Kacau nih dia bilang. Oh, tidak sinkron kau nih kalau nih. Antara kata positif negatif tidak sinkron. Tak disetrum otak. Biar dia lurus agak miring sedikit kalau itu. Kabel miring sedikit. Nah, jadi implementasi dari takwa pengamalan gitu. Pengamalan. Nah, ketika kita menyadari bahwa hati kita itu bertakwa, maka diikutkan dengan pengamalan. Kemudian, tapi yang dimaksud adalah bahwa setiap amalan ketakwaan harus dilandasi oleh hati yang bersih dengan keimanan. Karena kalau tidak bersih, nanti dia akan tercampur dengan berbagai macam sifat dan perbuatan yang bisa mengotori bahkan menghapus amal-amal kita, baik dari penyakit-penyakit hati. Nanti belajar dalam ilmu tazkiyatun nufusnya, ilmu pensucian jiwa. Nah, itu nanti ada di sana kan, yang dibahas oleh ahlinya. Nah, Abu Hurairah mengatakan bahwa innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum. Nah, ini benar. Allah tidak melihat pada bentuk paras kamu, lagak, jat, keriting, lurus, pendek, tinggi, atau melihat harta kita. Walakin yanzuru ila qulubikum, tapi melihat pada hati kita. Tetap aja ibadah-ibadah yang nampak itu tetap harus kelihatan dilakukan begitu. Hatinya baik tapi tidak pernah sholat, percuma. Sholat tapi hatinya tidak baik tadi, terbalik juga, percuma juga. Akan tetapi ketika sudah dilakukan, nah maka Allah tidak memandang lagi bahwa kita orang kaya, bahwa kita orang miskin, bahwa kita orang yang punya kedudukan atau tidak. Yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hati kita. Sejauh mana hati kita bersih dengan perbuatan-perbuatan yang bisa menghapus pahala-pahala kita, itu yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala, atau justru sebaliknya. Nah, kita beribadah dengan kotoran-kotoran yang kemudian bisa merusak amal-amal kita, dan juga dengan tentunya amal-amalnya. Nah, jadi dalam hadis disebutkan memperbaiki hati itu lebih didahulukan dibandingkan dengan memperbaiki amalan lahiriah. Amalan-amalan lahiriah itu yang kelihatan. Tentunya kalau oranglah baik hatinya, dengan secara otomatis jemaah sekalian, dia akan mengikut amalan lahiriahnya. Orang yang hatinya baik otomatis perkataannya akan baik. Karena mengapa? Nah, dikarenakan perkataan yang buruk akan bersumber dari hati yang buruk. Ada mahasiswa saya nanya, Pak, ngapa orang hatinya busuk? Hatinya busuk katanya. Hatinya busuk tapi tetap bahagia. Mana ada orang hati busuk bahagia? Hatinya lah busuk. Hasad tadi kan? Orang lain hasad. Bahagia nggak kira-kira orang macam ini? Nggak bahagia. Karena kan hatinya busuk. Nah, jadi awalnya memang dalam hati. Karena hati barometer, hati adalah raja, hati adalah penggerak. Kalau di komputer nih, hatinya CPU lah nih. CPU-nya. Kemudian berikutnya, amalan seorang bisa jadi nampak baik secara lahiriah. Ini banyak kita temukan, namun hatinya rusak.
saya nggak tahu konten atau apa-apa ya. Saya lihat di YouTube gitu. Jadi ada orang apa namanya? Maaf ya. Jadi ke orang lain tuh nggak gue marah gitu. Marah. Gue nyesatin orang. Nggak mau saya terima, sesat. Nggak mau saya terima, sesat katanya. Bid'ah katanya. Nggak mau. Ternyata pas di rukyah ada jin dalam dia rupanya. Rupanya ada jin. Ya, ya itu kadang orang-orang bisa jadi juga ya, kita nggak tahu juga kan. Kadang-kadang memang ini tipe doa jin juga bisa jadi. Akan tetapi seseorang ketika lahiriahnya itu baik, tapi hatinya rusak, itu tadi nggak sinkron jadinya. Nah, oleh karena itu, ketika kita berinteraksi dengan orang yang semacam ini, maka ah, kita harus tetap berinteraksi dengannya. Walaupun kita lihat nih, ada orang sholat, tapi ketika ngelakar, ngapa jadi gini ngelakar? Nukan-nukan di kelakar, ya kan? Sembayang sebelah kita, berkawan dengan kita. Ada orang kadang seperti ini, ya. Pas di luar, loh, beda macam tadi. Sembayang di sebelah ikut pengajian sama, tapi udah pengajian beda nih. Apa orang lain ya? Kalau ngaji orang lain kan, keluar dari pengajian orang lain pula gitu kan? Yang enggak tahu ya. Oke. Berikutnya terakhir, bihasbimri'im minasyarri an yahkiru akhul muslim. Ini yang penting sekali, bahwa cukup seorang itu dikatakan buruk atau tercela jika ia menghina saudaranya sesama muslim. Maka mendapati orang alim mau siapapun, tapi ketika dalam ceramahnya dia menjelekkan orang lain, ya, bukan untuk meluruskan ya, tapi menjelekkan ulama ini, menjelekkan ulama itu, kemudian menghina ulama ini, menghina ulama itu tanpa memahami kapasitas dirinya, cukup itu dikatakan dia sebagai orang yang buruk, walaupun dia sekaliber seorang mubalik. Ya, maka hati-hati juga nih saya nak ceramah nih ya. Jangan nyangkut nama orang pula gini kan. Nah, makanya saya inisial aja ya. Nah, nama orang inisial aja kan. Nah. Kemudian menghina saudaranya adalah perbuatan yang dasar yang harus dijauhi oleh seorang muslim. Seorang yang dia dikatakan baik tadi, paling dasar dia tidak ya menghina saudaranya, paling dasar. Kalau sampai menghina saudaranya, menghina rivalnya, menghina lawan apa namanya, mungkin yang seleting dengan dirinya, sudah dikatakan cukup dijadikan sebagai orang yang buruk. Baik, jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, saya kira ini yang bisa saya sampaikan untuk hal ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaatnya dari apa yang disampaikan. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, pada Allah mohon ampun. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.